Oke, selamat pagi. Kita akan menjelaskan tentang Fuzzy Mamdani. Di sini langkahnya ada 3, yaitu falsifikasi, inferensi, dan deklasifikasi. Kali ini membutuhkan basis pengetahuan yang menyimpan rusdan dan juga keanggotaan. Ke-invest pengetahuan biasanya berubah menjadi output, di mana biasanya basis pengetahuan yang biasanya membuat itu adalah pakar untuk pengembangan penelitian, untuk mencoba membangun intelijen pengetahuan berdasarkan algoritma atau metode mesin. Oke, kemudian falsifikasi itu merupakan proses untuk mencoba mengubah nilai TRIPS proporsional itu untuk menjadi variabel linguistik fuzzy. Lalu di dalam inferensi itu akan menerapkan proses penginputan dari falsifikasi tadi berupa variabel fuzzy yang murni, kemudian diinferensi lalu menghasilkan output tertentu untuk kesimpulan akan sinden. Kemudian di falsifikasi mengubah kembali hasilnya tadi ke dalam nilai yang bersifat tegas atau grid menjadi output, dan kemudian dengan keluaran metode ada centroid. Hal ini mirip ya dengan Fuzzy Tsukamoto. Jadi modelnya adalah dengan didefalsifikasi dan menghasilkan output. Kemudian kita akan mencoba contoh kasus aja di Fuzzy Mamdani ini. Contoh kasusnya kali ini adalah hampir mirip dengan Fuzzy Tsukamoto yang sebelumnya, yaitu dengan kasus sebuah ilustrasi mesin cuci otomatis. Nah, di sini dijelaskan ada mesin cuci otomatis berbasis Fuzzy dengan mengatur kecepatan putaran berdasarkan banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran. Nah, ada beberapa spesifikasi ya, yaitu adalah kecepatan putaran mesin, kemudian minimal itu 500 rpm dan maksimal 1200 rpm. Kemudian ada yang kedua, yaitu adalah banyaknya pakaian antara 0 sampai 100, yang mana kurang dari 40 termasuk sedikit, dan yang lebih dari 80 itu adalah banyak. Dan yang ketiga adalah tingkat kekotoran, dinyatakan dengan 0 sampai 100, di mana 0 sampai 40 adalah rendah dan 50 adalah sedang, dan sedangkan 60 sampai 100 adalah tinggi. Jadi ada 3 variabel linguistik, di sana ada rendah, sedang, dan tinggi. Oke. Kemudian bagaimana dengan rules-nya? Dan ini adalah contoh rules-nya, yaitu R1 jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Nah, ini adalah kombinasi dari variabel linguistik yang mempengaruhi kecepatan putaran dan ini ada banyak perbedaannya ya di sini. Oke, contohnya adalah di mana pakaian itu diatur dengan sedikit dan dikombinasi dengan kekotoran yang rendah, sedang, tinggi. Begitu juga dengan rules yang keempat sampai keenam, yaitu jika pakaian itu posisi adalah banyak, tingkat kekotorannya juga diatur dengan rendah, sedang, tinggi, sehingga hasil putarannya seperti apa itu telah ditentukan pada rules-nya. Dan bagaimana dengan langkahnya pada Fuzzy Mamdani ini? Ini kasusnya adalah berapa RPM kecepatan putaran yang dihasilkan mesin jika proses pencucian yang ternyata banyaknya pakaian itu ada 50. Ya, jadi pakaian-pakaiannya itu ada 50 pakaian dan tingkat kekotorannya itu bernilai 58. Oke. Jadi putarannya tuh ditanyakan berapa kayak gitu ya. Jadi bisa lambat atau cepat. Jadi berapakah kecepatan putarannya? Mari kita coba lihat perhitungannya dulu.
Oke, metode Mamdani itu diusulkan oleh Ibrahim Mamdani ya. Ini adalah contohnya. Langkah pertama adalah falsifikasi, yaitu langkahnya sama ya dengan Fasi Sukamoto, yaitu membuat fungsi keanggotaan dan kurva keanggotaan dari setiap variabel yang sudah kita tentukan tadi, variabel linguistik ya. Jadi ada sedikit, banyaknya pakaian tadi telah diatur sedikit dan banyak ya, seperti itu. Jadi ada 40, kurang dari 40 adalah sedikit. Kemudian lebih dari 80 itu dinyatakan banyak. Nah, jadi ini batasnya dari yang sedikit adalah 40 itu deh ya. Kemudian batas yang paling banyak itu adalah 80. Kemudian di sini ada kurva turun dan kurva naik. Kurva turun yaitu untuk yang sedikit, kemudian kurva naik yaitu adalah banyak, dan disesuaikan dengan batasnya. Ini adalah fungsi keanggotaannya, akan bernilai 0 jika lebih dari 80 karena kurvanya sedikit ya. Kemudian kalau kurang dari 40 maka dia bernilai 1 karena untuk diantaranya kita menggunakan perhitungan seperti di Fasi Sukamoto. Hampir mirip ya di situ. X-nya itu adalah kasusnya, kasusnya yang dimasukkan. Kemudian untuk kurva naiknya, ini untuk kurva naiknya ya. Kurva naiknya yaitu kurva banyak pakaiannya banyak, itu sama dengan Fasi Sukamoto juga ya. Kita pen dulu, kita pointer dulu bentar. Oke, nah pada bagian tengah ini adalah perhitungan perbedaannya di sini ya. Jadi ada X itu adalah kasusnya. Kita kembali ke konsep dasar Fasi bahwa dijelaskan dengan detail mengenai fungsi keanggotaannya ya. Jadi ada naik dan turun. Ini kita paskan. Nah, jadi seperti ini adalah sebenarnya kurva yang terjadi. Tapi kalau yang tadi itu kita pisahkan untuk memperjelas kalian antara sedikit dan naik. Ini sebenarnya kurva yang sebenarnya kita tampilkan ya. Oke. Hal ini digunakan untuk mempersingkat pembuatan kurva ya. Jadi kalau naik posisinya itu tadi ya. Jadi kalau lebih dari 80 maka dihitung 1, dan sebaliknya kalau kurang dari 40 dia dihitung 0. Jadi kebalikan dari sedikit. Nah, berapa derajat keanggotaan untuk banyaknya pakaian dari 50. Nah, di situ terlihat posisi 50, kita tarik garis ke atas, maka akan memotong garis di ini banyak ya, di grafik banyak. Maka di grafik banyak itulah dan di grafik sedikit itulah yang potongannya yang dicari, yaitu yang ditanda tanya itu ya. Jadi kita cari, kita menggunakan rumus mu yang sedikit dengan 50, maka 80 min 50 dibagi 80 min 40 hasilnya 0,75. Untuk mu yang banyak, 50 dengan rumus itu dengan menghasilkan 0,25. Nah, maka di situ akan tertulis, di situ adalah 0,25 dan 0,75. Nah, kemudian juga dengan variabel kedua yaitu tingkat kekotoran. Ini adalah falsifikasinya, hampir mirip ya cara perhitungannya dengan jumlah pakaian tadi. Batas-batasnya sudah ditentukan, ada 40, ada 60 ya. Itu batas-batasnya. Batas 0 dan 1 ini juga kurvanya juga sudah saya gabung, ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Oke, ini ada perhitungannya rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian berapa derajat kekotorannya? Untuk tingkat kekotoran 58. Nah, maka tinggal kita hitung. Ini adalah mu rendah 58, hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena mu-nya adalah di atas 50, maka nilainya masih bernilai 0. Kemudian mu sedang 58 jadi 0,20. Nah, hal ini dihitung ya dengan menggunakan rumus yang tengah itu. Ini ya rumus yang tengah yang bagian bawah. Nah, kita hitunglah mu sedangnya karena mu sedang di posisi 58. Nah, sedangkan mu tinggi posisi 58, ya, nah itu mu-nya posisinya di situ.
Oke, itu adalah 0,8. Nah, kita hitung dengan rumus yang paling kanan di posisi tengah itu ya. Oke, baik, itu untuk rumus yang kedua, yaitu kemudian ini ada variabel ketiga yaitu kecepatan putaran. Nah, yang dicari kecepatan putarannya tadi, oke, dari variabel 1 dan variabel 2. Nah, kita ambil dari derajat keanggotaannya tadi, dari rules-rulesnya tadi, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi kita sesuaikan dengan batas-batas yang diketahui dari soal atau studi kasus tadi. Untuk verifikasi prinsipnya hampir sama dengan Tsukamoto tadi ya. Jadi tetap kita acunya pada rulesnya. Jadi rulesnya yang harus kita hitung berdasarkan rulesnya tadi untuk proses divasifikasinya. Jadi ada contoh R1 itu pakaian sedikit dengan kekotoran rendah, maka putarannya lambat. Oke, kita coba ya untuk yang pertama ya. Jika pakaiannya sedikit, kekotorannya rendah, maka putaran lambat. Nah, di situ alfa predikat pertama yaitu adalah mu-nya sedikit. Oke, kemudian derajat keanggotaannya sedikit. Oke, untuk yang 50, kemudian dan derajat keanggotaannya rendah untuk yang kekotorannya tadi 58. Nah, kemudian ini adalah operatornya adalah n. Jadi kita menggunakan fungsi min ya di sini. Jadi minimalnya untuk yang derajat keanggotaannya sedikit dan derajat keanggotaannya rendah, mu-nya sedikit dan rendah itu kita ambil, nah kita bandingkan, maka hasilnya adalah terkecilnya adalah 0, maka kita ambil 0. Hal ini sama ya seperti Tsukamoto ya. Oke, kita perhatikan grafiknya. Ini adalah grafik keanggotaan untuk yang cepat dan lambat ya. Oke, putarannya ini untuk grafik yang putaran ya. Ini adalah grafik putarannya. Untuk menghitung kita lihat dari grafiknya. Kita lihat alfa predikatnya, nilai derajat keanggotaannya itu adalah 1. Nah, maka di situ akan terlihat tidak akan terjadi apa-apa kalau alfa predikatnya itu 0 ya. Jadi tidak terjadi apa-apa sehingga kita tidak bisa mengarsir dari grafik tersebut. Oke, kita akan coba untuk yang kedua. Nah, rules yang kedua yaitu jika pakaian sedikit, kekotorannya sedang, maka putarannya adalah lambat. Maka alfa predikat yang kedua yaitu hasilnya adalah 0,2. Perhitungannya sama dengan yang sebelumnya ya. Oke, kemudian kita lihat lagi sekarang grafiknya ya. Perhatikan dulu karena posisinya adalah putarannya adalah lambat. Oke, putarannya adalah lambat. Maka kita perhatikan ya di situ grafik putaran lambat. Ya, jadi abaikan yang cepat. Yang cepat kita hilangkan dulu. Kita perhatikan saja grafik yang lambat. Di situ alfa predikatnya adalah 0,2. Jadi kita perhatikan, kita tarik 0,2. Oke. Nah, kita tidak mencari nilai X di sini ya, tapi nanti kita akan melakukan melihat area dari yang istilahnya dari lokasi dari Fasi Mamdani ini. Jadi kita, nah itu dia, jadi lokasinya adalah seperti itu ya. Nah, ini adalah lokasi dari perhitungan. Jadi area itu nanti yang akan dipakai untuk menentukan jumlah putarannya. Jadi ini ya, jadi hanya diambil nilai areanya saja. Oke, kita lihat dulu rules yang pertama yang bernilai 0 ya. Oke, yang bernilai 0. Ini tidak ada areanya. Ini yang kedua. Kemudian ini yang bagaimana dengan yang ketiga? Itu adalah pakaian sedikit, kotoran tinggi dan putaran cepat. Hasilnya adalah alfa predikatnya adalah 0,75. Perhatikan dengan putaran cepat ya. Maka grafik yang diperhatikan adalah grafik cepat.
Oke, kita perhatikan grafik yang cepat adalah 0,75. Oke, kita tarik garis dulu dari Y-nya ke 0,75. Maka yang diarsir adalah area cepat yang masuk ke 0,75. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke. Karena prosesnya adalah cepat, ingat, jadi maka yang dihasil adalah grafik yang cepat. Jadi bukan grafik yang lambat. Kalau grafik yang lambat nanti keliru lagi ya, jadi grafik yang cepat. Jadi rule 1, 2, 3 kita sudah menentukan jumlah arsirannya. Nah, kemudian rules keempat kita ada alfa predikatnya 0, maka tidak terjadi apa-apa meskipun itu grafiknya lambat. Tapi tidak terjadi arsiran di situ, maka kosongan. Kemudian untuk rules yang kelima, itu ada alfa predikat dengan nilai 0,20 juga dengan putaran cepat. Maka kita perhatikan grafik cepat dan kita tarik di area 0,2. Nah, kita tarik garisnya, kemudian kita arsir. Nah, itu adalah area untuk rules kelima. Kemudian rules yang keenam, dengan putaran cepat maka grafik cepat lagi, dan pada posisi 0,25 maka kita arsir di area yang termasuk ke dalam 0,25 pada grafik cepat. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya bagaimana cara mengarsir grafik istilahnya keanggotaan berdasarkan rules yang sudah ditetapkan. Kemudian kita gabungkan grafik-grafik dari rules 1, rules 2, rules 3, rules 4, rules 5, dan rules 6. Nah, seperti ini ya, kita gabungkan. Oke, bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu adalah menggunakan komposisi aturan yang fungsi maksimal. Oke, jadi menggabungkan antara rules ini, grafik-grafiknya ini kita gabungkan. Maka yang perlu diperhatikan itu setiap grafik linguistik itu kita gabungkan, jadi dikelompokkan. Ini rule 1, rule 2, dan rule 4. Ini sama-sama cepat, ini sama-sama cepat, digabungkan. Kemudian yang sama-sama lambat, grafiknya digabungkan. Nah, kemudian kita gunakan fungsi max yang akan menghasilkan nilai tertinggi. Jadi alfa predikatnya tertinggi. Ya. Nah, aturan ini ya, pilih rules yang memiliki derajat keanggotaannya terbesar untuk setiap variabel linguistik. Nah, di situ putaran lambat yang diabaikan adalah rule 1 dan rule 4 karena bernilai 0. Oke, jadi rule 1 dan rule 2 karena diabaikan karena tidak ada maksimalnya ya, karena 0, karena bernilai 0. Kemudian rules 2 kita pakai untuk yang lambat. Kemudian rules 3, 5, dan 6 itu yang tertinggi adalah rules 3 ya. Jadi kita lihat arsirannya ya, arsirannya adalah 0,75 yang tertinggi, jadi rules 3 yang digunakan untuk yang tercepat. Yang terlambat yang dipakai adalah rules 2. Oke, jadi kita ambil kedua itu rules 2 dan rules 3. Oke, menjadi satu. Oke, kita coba lihat, perhatikan ya cara penggabungannya dari rules 2 dan rules 3 ya. Penggabungan dari derajat keanggotaan yang lambat dan cepat. Kita gabungkan ya, dari lambat. Kita gabungkan yang lambat, arsirannya 0,2. Kemudian kita gabungkan dengan kurva yang cepat, yaitu 0,75, sehingga akan menghasilkan potongan seperti trapesium ya. Kita akan menghasilkan sebuah potongan. Oke, jadi gambarannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini adalah area yang akan dijadikan dasar untuk membantu kita proses penghitungan selanjutnya. Oke, kita perhatikan untuk perhitungan selanjutnya ya. Ini adalah berikutnya untuk inferensi ya. Untuk inferensinya untuk menghitung nilai Z. Jadi ditentukanlah yang potongan-potongan dari T1 dan T2. Oke, dari sini nilai T1 itu T1 min 500,
dibagi 1.200 karena maksimal dikurangi 500 yang terendah menghasilkan 0,2. Ya, kita lihat T1 itu garisnya adalah yang areanya persegi panjang ya. Areanya persegi panjang itu. Jadi T1-nya berapa sih nilai T1 itu batas persegi panjangnya tadi. Nah, maka dihitung hasilnya dari T1 sama dengan 0,2 dikali 700 kemudian ditambahkan dengan 500. Jadi 700 didapat dari 1.200 nilai maksimal dikurangi 500 nilai terendah. Maka hasilnya adalah ini. Maka hasilnya adalah 640. Ya. Jadi garis merah ke atas itu miring, itu adalah sebenarnya grafik naik. Tapi kita adalah tujuannya adalah menghitung area. Jadi menghitung area. Kita akan menilai dari titik tengah yang di antara 500 dan 1.200 yaitu T1 dan T2. Ya, itu ada di posisi berapa sih? 0,2 pada T1 itu. Nah, ternyata ada posisinya adalah 640. Oke. Ini 1.200-nya adalah nilai maksimal. Kemudian dikurangi 500 nilai bawah, hasilnya adalah 0,2. Dan hasilnya adalah 640. Dan bagaimana dengan T2? Nah, itu didapat dari mana? Nilai T2-nya posisinya adalah sama dengan perhitungan dengan T1. T2 min 500, kemudian dibagi dengan 1.200 dan 500 sama dengan 0,75. Nah, hasilnya maka T2 adalah 0,75 dikalikan 700, maka hasil diketemukan 1025. Oke. Sudah ketemu ya T1 dan T2-nya dari perhitungannya, dari perhitungan nilai T1 dan T2. Oke, kemudian kita bagi lagi, ada T1, ada D1, D2 dan D3. Itu adalah areanya ya. Jadi menentukan fungsi himpunan fasi yang baru berdasarkan hasil kurva penggabungan. Oke. Jadi ada kurva penggabungan di situ. Ini rumusnya ya. Mu Z itu sama dengan 0,2 itu kalau kurang dari 640. Jadi kalau nilai Z-nya kurang dari 640, maka nilainya adalah 0,2. Nah, maka sejajar dengan nilainya 0,2 ya. Perhatikan grafiknya. Oke. Kalau dia antara ini ya, lebih dari 1025 ini. Lebih dari, nah, maka nilainya adalah 0,75. Oke, jadi kemudian yang diantaranya, maka antara 640 dan 1025 grafik naik itu silahkan diperhitungkan dengan nilai Z dikurangi 500 dibagi 1200 kurangi 500. Itu akan menghasilkan nilai Z yang diantara 640 dan 1025. Oke, maka inilah nilai fungsi keanggotaan yang baru dari proses defasifikasi. Nah, lanjut kemudian titik potong T1 dan T2 itu akan membagi kurva menjadi 3 daerah dengan luas itu D1, D2 dan D3 luasnya ya. Jadi kita perhatikan luasnya. Luasannya dengan luasan masing-masing A1, A2 dan A3 serta momen dari M1, M2 dan M3. Nah, ini adalah proses defasifikasinya. Kita menggunakan metode centroid atau COA. Nah, ini adalah prosesnya adalah mencari nilai tengah dari sentroid titik pusat massa dari suatu objek yang bentuk objek itu bisa berbentuk kotak, bentuk trapesium, bentuk lingkaran dan sebagainya. Maka kita akan menarik titik tengahnya. Ini adalah rumusnya adalah nilai Z itu dari integral dari mu Z dibagi dengan integral dari mu Z dari dz. Nah, apa itu integral? Coba diingat-ingat dulu pelajaran-pelajaran sebelumnya, mata kuliah sebelumnya, mungkin ada mata kuliah yang berhubungan dengan integral. Kalau misalnya bingung dengan integral, kita coba pelan-pelan memahami cara perhitungan integral itu. Jadi yang atas adalah momen, yang bawah itu adalah luasan. Oke, kita coba pelan-pelan untuk menghitung luas dari masing-masing D1, D2, dan
D3. Oke, yang pertama kita akan menghitung momen ya. Kita menghitung momen yang atas yaitu dengan integral D1 ya ini ya. Jadi adalah prosesnya adalah 640 ya, batas atasnya 0,2 Z. Nah, itu kita dari mana 0,2? Itu dari grafik ya, 0,2. Ya, grafik itu di D1 kita perhitungkan 0,2 dengan perhitungan batas atasnya integral itu adalah 640. 0 dan nilainya 0 sampai 640 ya. Kalian perhatikan dulu. Ini adalah integral tentu. Jadi ada batasnya. Jadi berbatas ya. Jadi kita hitung dengan 0,2 dikali setengah dari Z kuadrat. Oke, itu ya cara perhitungannya ya. Cara perhitungan untuk integralnya ya. Coba diingat-ingat lagi untuk perhitungannya itu. Nah, integralnya bisa dihilangkan dengan cara seperti itu ya. Oke. Jadi nanti integralnya dijadikan Z kuadrat dan dikalikan dengan setengahnya itu adalah 1/2 dari Z kuadratnya itu tadi. Oke. Itu silakan kalian coba ingat-ingat lagi ya cara perubahan integral tadi. Oke. Oke, jadi nah kita coba ya sekarang perhitungannya ya, diperhatikan. Jadi 0,1 nanti akan menghasilkan itu perhitungannya sehingga hasilnya adalah 960. Nah, kemudian itu untuk M2 yaitu adalah batasnya adalah 1025. Batasnya 640. Jadi nilainya adalah Z min 500 kurangi 1200 min 500. Oke. Ini untuk derajat yang posisi naik ya. Z dz. Oke, kemudian kita masukkan nilainya di situ ya. Kita ini karena nilainya adalah naik terus ya. Jadi akan berlaku fungsi naik. Maka itu adalah perhitungan hasilnya. Oke, perhitungan hasilnya. Dan hasilnya adalah itu tadi ya. Bagaimana cara ngitungnya? Coba kalian belajar dulu cara menghitung ya. Kalau kalian bingung di sini saya kasih referensi ada integral kalkulator ya. Jadi integral kalkulator online, jadi gampang sekali kalau kalian bingung cara menghitung integral, kalian tinggal masukkan nilai-nilainya ke dalam kalkulator integral itu. Tapi kalau bisa kalian hitunglah secara manual dulu supaya kalian bisa memahami lebih baik ya. Jadi tinggal masukkan ke rumusnya aja. Jadi tinggal masukkan rumusnya ya. Jadi tinggal masukkan nilai-nilainya nanti ke dalam kalkulator online. Habis itu nanti akan muncul hasilnya 151273, sekian-sekian dan nilai hasilnya sekian-sekian. Jadi nggak perlu khawatir kalian tentang kebingungan integral, nanti ada tools-toolsnya kalau misalnya kalian bingung, tetapi saya tidak menyarankan ya seluruhnya menggunakan tools. Jadi kalian harus memahami dulu prinsip-prinsipnya. Oke, kemudian menghitung luasan A yaitu adalah antara 0,2 tadi ya dan 640 di bagian D1 ya. Jadi di bagian D1 kalau tadi yang momen itu ada 0,2 Z dan sekarang kita tambah DZ ya, di sini ada DZ-nya, maka integral 0,2 DZ itu ada 128. Kemudian ada integral yang D2, posisi luas D2 itu ada 173,712. Kemudian di bagian D3 itu adalah nilainya adalah itu sekian. Cara menghitung luasnya biar kalian tidak bingung ya. D1 itu adalah persegi panjang ya. Jadi perhatikan cara menghitungnya itu hanya seperti panjang kali lebar. Jadi 500 dikali 0,2 yaitu luasnya adalah 128. Kemudian begitu dengan D2 dan D3 itu menggunakan rumus trapesium ya. Jadi kita gunakan rumus trapesium, jadi adalah setengah kali A tambah B dikali tinggi, maka hasilnya adalah seperti itu ya. Kita masukkan nilai-nilainya. Jadi rumus trapesium. Jadi kita proses menghitung luasnya ini sama dengan menggunakan proses perhitungan integral ya. Hasilnya adalah 131,4
25. Jadi boleh menggunakan cara yang integral, boleh menggunakan cara yang perhitungan luas dengan menggabungkan dua luas persegi panjang dan trapesium. Kemudian untuk berikutnya itu menghitung nilai Z dengan metode sentroid ya. Ini adalah integral mu Z, Z dz dengan maka momen 1 plus momen 2 plus momen 3 dibagi luas A1, A2, A3 tadi ya. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Jadi total yang momen tadi, total momennya dibagi dengan total luasnya dan hasilnya adalah 781,243. Oke. Nah, udah ketemu ya hasilnya, maka kesimpulannya jika banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotorannya bernilai 58, maka kecepatan untuk putaran mesin cuci adalah 781,243. Maka dibulatkan menjadi 781. Nah, oke. Dari sini sudah ketemu hasilnya. Nah, ini adalah cara perhitungan untuk metode Mamdani. Model-model ini adalah mirip dengan metode Tsukamoto sebenarnya, cuma di metode Mamdani kita adalah menghitung dengan luasan area, kemudian minimal dan maksimal dari kurva tadi kita bisa lihat. Oke, sampai sini terima kasih.